Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alwan Mudin dengan NIM 220902501034. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan materi tentang menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Yang pertama yaitu hakikat dan strategi pembelajaran. Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar yang mengajar yang bukan saja terfokus pada hasil yang ingin dicapai peserta didik, tetapi melainkan bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam interaksi kegiatan pembelajaran di kelas, guru mempunyai peranan yang sangat penting. Ia harus berusaha secara terus-menerus membantu peserta didik menggali dan mengembangkan potensinya. Salah satu cara guru membantu peserta didiknya yaitu dengan memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, cara pandang, dan pola pikir guru dalam mengorganisasikan isi pelajaran, menyampaikan pelajaran, dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki kaitan erat dengan bagaimana mempersiapkan materi, metode apa yang akan digunakan untuk menyampaikan materi, dan bagaimana bentuk evaluasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal yang memungkinkan tercapainya pembelajaran yang efektif. Materi yang kedua yaitu pembelajaran kreatif. Secara etimologi, kata pembelajaran diderivasi dari kata ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya diketahui atau dituruti. Sedangkan pembelajaran sendiri mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengajar. Sedangkan dalam arti terminologi, pembelajaran menurut Demianti dan Mujiono sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain konstruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kurikulum memang merupakan dokumen dan rencana buku, namun tetap perlu dikritisi dan dikembangkan secara kreatif. Dengan demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang menyenangkan. Ini juga sebagai materi terakhir. Pembelajaran yang menyenangkan dapat diciptakan melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan jika lingkungan fisiknya kondusif untuk belajar. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menarik dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan beban psikologis siswa. Selain itu, dapat mengefektifkan sekaligus mengefisienkan aktivitas belajar mengajar di kelas. Salah satu faktor terpenting dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan adalah interaksi dan komunikasi yang menyenangkan antar pendidik dan peserta didik. Maka dari itu, strategi pembelajaran dan yang menyenangkan ditentukan oleh kemampuan guru dalam menciptakan interaksi dan komunikasi. Yang kedua, menganekaragamkan penyajian. Guru harus mampu mengelola dan menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa.
Apridayani dalam makalah pengelolaan pembelajaran menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh guru dalam menganeka-ragamkan penyajian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memakai hal-hal baru dan humor. Ya, lucu-lucuan lah. Bagaimana penggunaan humor untuk mengefektifkan dan membuat menarik proses pembelajaran juga harus mempertimbangkan ketepatan. Guru harus memiliki humor yang tepat sesuai dengan situasi dan kemampuannya. Pemilihan humor yang tepat tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dalam bentuk kata-kata, gambar, karikatur, anekdot, atau cerita lucu, film kartun, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun proses penentuan dengan menggunakan proyek percobaan dan sumber teknologi. Melalui suatu perencanaan dan persiapan yang hati-hati, seorang guru dapat menciptakan sesuatu yang mengikat perhatian pada pelajar dan dalam suatu kebersamaan. Selain itu, dapat menolong mereka mempelajari proses keterampilan, kegiatan-kegiatan yang melibatkan percobaan, konstruksi, penyelidikan, dan sebagainya. Proses pembelajaran yang menyenangkan, poin ketiga, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam suasana yang menyenangkan, siswa akan bersemangat dan mudah menerima berbagai kebutuhan belajar. Dalam suasana yang menyenangkan, siswa akan mampu mengikuti dan menangkap materi pelajaran yang sulit menjadi mudah. Kenyamanan yang didapatkan ketika tertawa akan memberikan kesempatan otak tertawa, otak emosi atau memori untuk menyimpan informasi. Setidaknya ada 6 langkah yang hendaknya dilakukan seorang guru agar terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya yaitu yang pertama, menciptakan suasana ceria. Yang kedua, menciptakan humor ringan. Yang ketiga, menggunakan metode yang bervariasi. Yang keempat, teach to learn. Yang kelima, mendorong siswa terlibat aktif, mau aktif dalam organisasi ataupun non organisasi, ataupun cuma aktif di kelas. It's okay, no problem. Dan yang keenam, mengakhiri pembelajaran dengan kalimat-kalimat motivasi. Ya, ngasih quotes bersemangat lah gitu. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.